kita harus bisa selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Kita harus tetap tenang ya menghadapi segala macam cobaan. Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang tentunya selalu ya semangat ngebiti Gojek. Oke teman-teman, ini hari Selasa, sekarang tanggal 15 Februari 2022. Ini adalah hari kedua gue terapi akun. Nah, di hari pertama kemarin gue online dari jam 7 pagi sampai jam 23.99 atau jam 12 malam ya teman-teman. Gue membagikan 2 tips, yaitu pastikan deposit kalian tidak minus dan hapus aplikasi yang tidak digunakan. Nah, hari ini gue juga akan membagikan 2 tips lagi, yaitu gunakan atribut resmi Gojek yang bersih, rapi, dan wangi ya kalau perlu. Kemudian yang berikutnya adalah berikan pelayanan terbaik pada CS atau customer yang kalian mampu. Oke, langsung aja, nggak usah terlalu banyak ngomong. Penjabarannya adalah, tadi gue bilang gunakan atribut resmi Gojek yang bersih, rapi, dan wangi ya kalau perlu. Nah, bukan banyak sih ya, mungkin adalah segelintir orang aja ya, itu jaketnya itu udah mulai lusuh, warnanya udah kusam gitu ya kan, ditambah mungkin logonya udah bocel-bocel. Kalau bocel-bocel sih nggak jadi masalah ya, warnanya udah kusam, dari hijau ini udah jadi hijau hitam ya, atau hijau gimana ya, hijau lumut gitu ya kan, udah kusam lah pokoknya, udah terlalu banyak dicuci, terlalu banyak dipakai, bahkan nggak jarang yang bolong-bolong ya, brodol-brodol gitu. Itu benar-benar apa ya, maksudnya kalau kita sebagai customer gitu mengibaratkan first impression ya, artinya pandangan pertama kita ketika ngeliat driver itu kan, waduh, atributnya begitu ya. Kemudian juga masalah sepeda motor ya kan, sepeda motornya kalau bisa dicuci gitu ya kan, ya helmnya kalau bisa kacanya bening supaya dalam perjalanan customer bisa ngeliat gitu dengan baik. Jadi nanti kalau kita nggak tahu jalan juga kita akan dikasih tahu dengan dia supaya dia juga bisa melihat dengan sangat jelas gitu. Karena ini ya memang masalah atribut ini sih sebenarnya lebih kepada ketika kita menjalankan orderan goret ya, ini sangat-sangat benar-benar ternilai banget. Kalau yang layanan lain mungkin seperti GoFood ya, banyak udah pada pakai rompi-rompi komunitas ya kan, ya itu nggak apa-apa juga sih ya, yang penting kan makanannya sampai nggak tumpah dengan baik gitu. Yang Gosen apalagi, wah udah suka-sukanya aja dah, jaketnya nggak tahu jaket apaan gitu ya kan. Nggak tahu dah itu yang nggak pakai atribut Gojek itu apakah dia malu, tidak mau bekerja di Gojek karena terpaksa ya kan, atau bagaimana. Atau ya kalau gue sih positifnya ya karena mungkin atributnya itu kotor semua ya teman-teman, karena kehujanan jadinya nggak kering, atau mungkin di laundrynya belum jadi ya. Sisi positifnya di situ aja. Cuma ya ini sangat penting banget ya, kita menggunakan jaket dan helm berlogo Gojek itu sebagai identitas kita ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan juga nggak kalah pentingnya adalah itu ada asuransinya teman-teman. Jadi ketika kita misalnya maaf aja mengalami laka lantas, kemudian dilihat wah nggak pakai atribut ya kan, itu nggak akan ada covernya dari Gojek gitu ya, karena itu udah nggak sesuai dengan ketentuannya adalah kita harus menggunakan atribut yang resmi dari Gojek. Jadi kalau misalnya kalian atributnya udah lusuh, udah kurang layak ya, kita memposisikan diri kita sebagai pelanggan lah gitu ya kan. Kalau kita melihat atribut kita udah nggak layak, kalau kita sebagai pelanggan ya ambillah gitu ya kan, atribut yang baru ya. Harga terbarunya adalah bisa dilihat di sini ya. Untuk helm yaitu 160.000, untuk jaket Garuda 160.000 juga. Untuk jaket Garuda Super yaitu 230.000 ya. Kalian bisa cicilan 40 hari atau 20 hari. Bisa juga bayar lunas langsung ya. Nanti tinggal bilang aja di lokasi ya, di tempat pengambilan atributnya bagaimana. Ya kalau perlu yang bawa GoFood ya belilah tas GoFood ya. Hari ini sih terakhir ya, tadi seharian ini tanggal 15 Februari dengan harga 100.000 ya kalau bayarnya cash. Kalau cicilan 120.000
ya nanti mulai besok tanggal 16 harganya udah balik normal lagi 140.000 teman-teman. Karena itu juga tas kan sangat bermanfaat ya buat bawa-bawa makanan supaya nggak tumpah gitu. Katanya juga itu kan ada partisi minumannya ya, jadi supaya lebih aman gitu ya. Terutama kalau kita pakai tas GoFood itu kan wah terlihat identitas kita wah keren gitu ya. GoFood, merah putih, karya anak bangsa. Kita harus berbangga terhadap hal-hal tersebut. Lanjut, yang berikutnya yang kedua adalah berikan pelayanan terbaik untuk customer. Ini juga tadi kan salah satu aspek sebelumnya yang paling penting. Nah, yang berikutnya lagi itu juga pelayanan terbaik itu ya kita dengan tutur kata yang baik, yang sopan, meredam emosi kita meskipun kadang-kadang kesal ya. Gue juga kan berapa kali sempat bilang ya mungkin misalnya di vlog gue, gue sebenarnya kesel banget nih sama ini orang ya kan. Karena terlalu lama, udah minta buru-buru dia sendiri yang lama gitu. Misalnya seperti itu. Ya kita harus bisa menahan diri kita, nggak perlu kita tumpahkan kemarahan itu terhadap customer ya. Kita harus bisa selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Kita harus tetap tenang ya menghadapi segala macam cobaan ya, karena apalagi kalau mengalami ada yang ketinggalan barangnya. Waduh, gue kemarin benar-benar mengalami itu ya di orderan Alfamart. Memang gue belum menampilkan live ngebeatnya, mungkin minggu depan ya di hari Senin gue akan tampilkan live ngebeatnya, yaitu barangnya ketinggalan Gomart gitu. Setidaknya ya meskipun pas gue balik lagi yang nganter itu adalah si orang Alfamartnya, tapi itu kita udah kepotong waktunya. Kita udah nganter rumah customer, dari rumah customer kita harus balik lagi menyampaikan, itu udah kepotong waktu kita. Itu pasti kan sangat mengganggu ya, cuman kita harus berkomunikasi juga dengan pelanggan dengan sangat baik ya. Nggak perlu kita nyalahin misalnya ini orang Alfamartnya begini-begini, nggak perlu. Bilang aja kita, iya kita udah sampaikan ya, nanti orang Alfamart atau orang restorannya yang mau ngantar gitu ya kan. Karena memang gimana ya, kalau ada kayak gitu tuh udah pasti sangat mengganggu dan nanti bisa menghilangkan fokus. Terutama buat yang dapat orderannya banyak nih. Kita pasti dari antara orderan pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan misalnya sampai orderan ke-30 itu pasti fokus kita udah mulai menurun ya kan. Nah kita bagaimana lah standar menurunnya itu ya jangan sampai yang buruk gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya pertama itu kita luar biasa ya, udah makin kesana grit ya. Kalau kita udah lelah banget usahakan masih dalam tahap good ya, jadi baik gitu, B aja gitu. Jadi bukan A, apalagi A plus. Kalau udah luar biasa atau excellent itu kan udah A plus ya, apes. Jadi grade-nya B lah, baik gitu ya. Jadi kita harus sampai di tahap baik dalam melayani semua customer supaya juga customer kembali lagi nih ngorder Gojek. Dan nggak perlu juga kita ngechat customer dengan kita bilang minta tolong kasih bintang 5, alangkah baiknya, itu sangat membantu dan mengapresiasi kita. Nggak perlu teman-teman. Itu kalau kita udah sangat baik, customer itu udah pasti kasih kita bintang 5. Karena customer Gojek itu juga baik-baik, hebat-hebat ya, loyalis Gojek yang sangat-sangat baik banget lah menggunakan Gojek. Mereka benar-benar banyak yang mengapresiasi driver dibanding yang tidak mengapresiasi seperti gue bilang. Jadi hanya ada 1% aja customer yang kurang baik, dan begitupun juga driver Gojek hanya ada 1% aja driver yang kurang baik. Jadi yuk mari kita sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk Gojek supaya customer terus kembali lagi ngorder ke kita. Oke, gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi udah ada 4 langkah ya untuk dengan kemarin dan hari ini, yaitu copot aplikasi yang tidak digunakan ya supaya mempermudah kerja di dalam handphone kalian. Pastikan depositnya tidak minus. Gunakan atribut resmi dari Gojek. Berikan pelayanan terbaik kepada customer sebaik-baiknya yang kita mampu. Besok akan ada lagi ya sampai hari Jumat, masih ada 6 langkah lagi. Berarti gue menyampaikan ini adalah yang mengeneralisir. Jadi gak ada metode yang cocok untuk semua orang, tapi pasti semua orang ada metode yang cocok untuk dirinya. Nah, gue rangkum dalam 10 hal itu. Setiap hari gue akan sampaikan 2 sampai hari Jumat nanti. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Juga yang like ya dan share, itu sangat
berguna banget membantu pengembangan channel ini. Semoga yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nggak bosan-bosannya gue ingatkan kepada kalian, bekerjalah seperti tuyul, nggak butuh jabatan, nggak gila pujian, nggak usah lah ya cari perhatian, yang penting hasilnya jelas kelihatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberi kelancaran baik dalam order maupun perjalanannya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.